Hello everyone! Let me introduce myself. My name is Laura Aprilia Wahyuni and my major is Communication Science 2. On this occasion, I will presentation about struktur, proses sosial, dan proses komunikasi dalam masyarakat. Happy watching! Aku bakal ngejelasin proses pembagian kelompok sosial berdasarkan struktur masyarakat. Yang pertama, kelompok sosial. Kelompok sosial adalah hidup berdampingan manusia dalam perkumpulan atau unit. Biasanya kelompok orang yang relatif kecil yang hidup bersama secara spasial. Beberapa kelompok sosial terbentuk secara formal dan mempunyai aturan yang jelas berdasarkan struktur kelompok dan proses sosialnya. Kelompok sosial dapat diklasifikasikan menjadi beberapa karakter penting. Ada 4 kelompok sosial yang dapat dibagi berdasarkan struktur masing-masing kelompok tersebut. Yang pertama ada kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok yang berinteraksi secara sosial yang anggota-anggotanya saling mengenal dengan baik dan mempunyai hubungan erat dalam kehidupan. Contohnya termasuk keluarga, lingkungan sekitar, teman bermain, dan kelompok agama. Lalu yang kedua ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah jenis kelompok sosial yang interaksi sosialnya terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan tidak bersifat kekeluargaan. Kelompok sekunder jenis ini biasanya memiliki hubungan yang lebih objektif. Contoh bentuk kelompok sekunder adalah partai politik dan asosiasi serikat buruh. Yang ketiga ada kelompok formal. Kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan atau peraturan perundang-undangan atau AD. Peraturan perundang-undangan atau ART, anggotanya ditunjuk oleh organisasi. Contoh grup ini adalah semua klub yang memiliki AD atau ART. Lalu yang terakhir ada kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang dihasilkan dari proses interaksi, ketertarikan, dan kebutuhan manusia. Keanggotaan kelompok biasanya tidak teratur dan ditentukan oleh ketertarikan individu dan kelompok. Meskipun kelompok ini memiliki pembagian peran yang jelas, namun bersifat informal dan hanya didasarkan pada kekerabatan dan empati. Misalnya, kelompok sosial. Lalu selanjutnya aku bakal jelasin lembaga atau peranata sosial. Lembaga sosial adalah suatu sistem norma yang telah atau akan dilembagakan dalam masyarakat. Misalnya, kebutuhan masyarakat untuk menyembuhkan penyakit memunculkan pengobatan, perdukunan, dan terapi alternatif. Kebutuhan manusia akan pendidikan bagi keluarga menyebabkan munculnya pesantren, taman kanak-kanak, sekolah menengah, universitas, dan lain-lain. Kebutuhan penghidupan mengarah pada terbentuknya sistem penghidupan yang terdiri dari pertanian, peternakan, koperasi, dan industri. Kebutuhan manusia akan perkawinan memunculkan institusi perkawinan dan keluarga. Sastra dan seni lahir dari hasrat akan keindahan. Kebutuhan akan kesehatan fisik telah memunculkan institusi seperti perawatan kesehatan, kedokteran, dan kecantikan. Lalu selanjutnya ada stratifikasi sosial atau social stratification. Menurut Pilirim Sorokin yang dikutip dari Sukanto, social stratification adalah pembedaan suatu penduduk dan masyarakat ke dalam kelas sosial yang terstratifikasi, yaitu kelas atas dan kelas bawah. Setiap masyarakat selalu memiliki lapisan dari yang sederhana hingga yang kompleks, tergantung pada teknologi yang dikuasai masyarakat. Dalam masyarakat yang kompleks, perbedaan posisi dan peran juga bersifat kompleks. Secara umum, kelas-kelas sosial dalam masyarakat mengarah pada kelas-kelas sosial yang terdiri dari 3 tingkatan: atas atau upper class, menengah atau middle class, dan bawah atau lower class. Kelas atas mewakili kelompok elit yang sangat terbatas dalam masyarakat. Kelas menengah mewakili kelompok profesi, pekerja, pengusaha, pedagang, dan kelompok fungsional lainnya. Sedangkan kelas bawah mewakili kelompok seperti pekerja tidak terampil, buruh, harian, dan pekerja lepas. Secara khusus, kelas sosial terjadi di lingkungan tertentu di wilayah T, sehingga isi varian di kelas sosial sangat spesifik dan berlaku untuk lingkungan tersebut. Lalu selanjutnya ada mobilitas sosial atau social mobility. Mobilitas sosial adalah peralihan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya dalam masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi pada individu atau sekelompok orang dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya dan mencakup perpindahan ke posisi atau status sosial yang berbeda, atau tetap berada pada level yang sama tetapi berubah, dapat mencakup melakukan pekerjaan. Mobilitas sosial ada 2 macam,
yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau objek sosial lainnya dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya. Tidak sama, melainkan ke atas atau ke bawah. Mobilitas sosial horizontal adalah perubahan status dalam satu kelas tanpa adanya perubahan posisi individu. Yang terakhir ada kebudayaan. Kebiasaan adalah unsur kebudayaan yang terdiri dari tingkah laku, adat istiadat, dan kebijakan yang dianut suatu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat berfungsi sebagai peraturan sosial yang menetapkan norma-norma yang harus dipatuhi oleh individu dalam suatu masyarakat. Okay guys, that's all from me. Thank you for your attention. Bye-bye.